Halo Mang Yana, dimanapun Anda berada, gimana? Sudah minta maaf sama Orai Koneng? Oke, kembali lagi bersama saya Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Di video kali ini saya Xkartap mau nyeritain film yang banyak adegan bukbeknya. Film ini berjudul Triple Threat, rilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh aktor bela diri ternama yaitu Iko Uwais, Tony Jaa, dan Tiger Chen. Film ini nyeritain seorang pria yang bernama Jaka. Istri beliau tertembak saat terjadi penyerangan oleh sekelompok orang misterius ke desanya. Dan bukan hanya itu saja, desa Jaka pun dihancurkan beserta isinya. Hingga akhirnya Jaka ngamuk dan ingin membalas dendam pada mereka. Apakah dendam Jaka akan terbalaskan? Atau hanya dendam saja tanpa ada balasan? Oke, kita langsung saja masuk ke alurnya agar tidak penasaran. Sedendam-dendamnya kita terhadap seseorang akan nyeri hati kalau tak terbalas. Marki cerot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru tiba di kota Mahajaya. Kota itu terletak di Asia. Wanita itu bernama Qian. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya dari Cina. Tujuan Qian ke Mahajaya yaitu untuk memberikan sumbangan yang jumlahnya cukup besar untuk membasmi sindikat kriminal yang menjamur di kota tersebut. Di tempat lain terlihat dua pria memakai pakaian tentara di sebuah hutan belantara sedang memandu kelompok bersenjata. Mereka bernama Payu dan Long Pei. Tak lama mereka sampai di sebuah camp atau desa kecil di tengah hutan tersebut, di mana itu adalah tempat MI6, salah satu organisasi rahasia Inggris yang sedang menjalankan misinya. Entah apa tujuannya, saat sampai di sana, mereka langsung menembaki semua orang yang ada di sana secara membabi buta. Ketika penembakan itu berlangsung, seorang pria bernama Jaka harus melihat istrinya mati tertembak di hadapannya. Karena hal itu, Jaka langsung membawa senjatanya dan bergegas keluar. Di luar, Jaka melihat teman-temannya yang sudah dibantai oleh kelompok bersenjata tersebut. Tanpa Jaka sadari, dia diserang dari belakang oleh Payu hingga terjadilah perkelahian di sana. Karena Jaka yang dendam akan kematian istrinya, Jaka yang terluka mengerahkan semua tenaganya untuk menghajar Payu. Tapi sialnya, granat meledak di tengah perkelahian mereka. Hingga akhirnya Jaka pingsan, sedangkan Payu diajak pergi bersama Long Pei. Singkat cerita, akhirnya kelompok misterius itu sudah membantai semua orang di sana. Tinggal menyisakan pemimpin MI6 yang mereka sandera. Lalu mereka pergi ke tempat tahanan dari MI6. Dan ternyata tujuan kelompok misterius itu adalah untuk menyelamatkan pemimpinnya yang bernama Colin. Yang pada saat itu Colin ditahan oleh kelompok MI6 di sana. Karena ambek kepegung, setelah bebas Colin langsung menghabisi pemimpin MI6 dan mencekiknya hingga tewas. Tak lama dari situ, mereka pun pergi dan meledakkan tempat itu. Tanpa mereka sadari, ternyata Jaka masih hidup. Dengan dibaluti kesedihan bercampur dengan dendam yang membara, Jaka menguburkan mayat teman-temannya dan juga istrinya. Balas dendam pun dimulai. Beberapa hari setelah kejadian itu, karena dendam dalam hatinya semakin membara atas kematian istrinya, akhirnya Jaka berusaha untuk mencari orang yang menyerang desanya. Di tengah pencariannya, Jaka sampai di suatu tempat tarung bebas ilegal. Jaka melihat keberadaan Payu yang sedang bertarung di arena. Awalnya Jaka hanya melihat saja sampai pertarungan itu selesai. Kemudian Jaka membayar calo agar dia bisa diikut sertakan dalam pertarungan itu. Lalu Jaka masuk ke dalam arena dan ternyata yang menjadi lawan Jaka adalah Long Pei. Oleh karena itu Jaka terlihat sangat agresif dalam pertarungan itu. Di tengah pertarungan itu, Jaka mengatakan pada Long Pei bahwa dia akan membunuhnya dan juga Payu karena mereka telah menyerang desanya dan membunuh istrinya. Melihat Jaka masih hidup, Long Pei pun mulai serius dalam pertarungan itu. Meskipun dengan keadaan tangan yang terluka, Jaka berusaha untuk menumbangkan Long Pei. Namun dengan mudahnya Long Pei dapat mengalahkan Jaka karena saat itu Jaka mulai kehabisan darah dari luka di tangannya.
Tak lama dari situ, akhirnya Payu dan Long Pei menyadari kalau Jaka adalah korban selamat dari misi mereka sebelumnya. Akhirnya Payu dan Long Pei membawa Jaka untuk merawatnya di rumah mereka. Malamnya Jaka bangun dari pingsannya. Sambil makan malam, mereka bertiga pun mengobrol. Di sana Payu menjelaskan bahwa sebenarnya mereka disewa hanya sebagai pemandu untuk melewati hutan, yang katanya demi misi perdamaian untuk menyelamatkan orang-orang yang ditahan di sana. Tapi sialnya mereka berdua ditipu oleh kelompok itu. Setelah misi itu selesai, mereka malah dihajar dan dikurung kemudian ditinggalkan di sana dengan bom yang aktif. Setelah kelompok Colin pergi, mereka berdua berusaha untuk keluar dan menyelamatkan semua tahanan, kemudian melarikan diri dari tempat itu sebelum meledak. Karena hal itu, mereka akhirnya menyadari bahwa kelompok itu adalah tentara bayaran dari sebuah geng kriminal dan bukan untuk menjalankan misi perdamaian, melainkan hanya untuk menyelamatkan pemimpinnya yang ditahan di sana. Oleh karena itu, Long Pei dan Payu berniat untuk mencari kelompok yang menyewanya dulu untuk balas dendam. Hingga akhirnya Jaka memutuskan untuk bekerja sama dengan Payu dan Long Pei balas dendam terhadap kelompok biadab itu. Keesokan paginya ketika Payu dan Long Pei baru bangun dari tidurnya, ternyata Jaka sudah tidak ada di rumah mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Lalu mereka berdua dibawa ke polsek terdekat untuk ditahan. Dan ternyata di balik penahanan itu terdapat sebuah rencana dari Jaka, di mana Long Pei dan Payu sengaja dilaporkan oleh Jaka untuk dijadikan umpan agar Colin menampakkan dirinya. Your father, your inheritance, that be all right? Di sisi lain, Kian sedang melangsungkan jumpa pers di sebuah hotel mengenai rencananya menyumbangkan sejumlah uang untuk memberantas sindikat kriminal. Setelah selesai kegiatan itu, Kian berniat untuk pergi dari hotel tersebut. Namun saat akan memasuki mobil, tiba-tiba Kian dan semua ajudannya ditembaki oleh sekelompok orang misterius, yang tak lain itu adalah Colin dan komplotannya. Namun beruntungnya Kian bisa selamat dan berhasil kabur berkat perlindungan dari salah satu ajudannya. Lalu Kian pergi menuju kantor polisi naik bajai bajuri. Melihat targetnya berhasil lolos, akhirnya kelompok Colin pergi meninggalkan TKP dan harus kembali mengatur strategi. Saat di dalam mobil, salah satu dari mereka mengatakan bahwa pemandu di misi penyelamatan Colin yang mereka bunuh ternyata masih hidup dan sekarang ditahan di kantor polisi. Lalu Colin pun akhirnya berencana akan membunuh mereka terlebih dahulu, karena si Payu dan Long Pei mengenali wajah Colin dan semua komplotannya. Singkat cerita, terlihat Kian sampai di kantor polisi. Karena polisi di sana tidak bisa berbahasa Inggris dan bahasa Cina, akhirnya Kian dipertemukan dengan Long Pei yang sama-sama berasal dari Cina untuk menjadi penerjemah Kian. Sedangkan di sana Payu sedang diinterogasi oleh polisi. Saat Kian sedang menjelaskan tentang kejadian yang menimpanya di hotel tadi, tiba-tiba komplotan Colin datang dan langsung menyerang kantor polisi tersebut. Pembantaian pun terjadi lagi, di mana kelompok Colin menembaki polisi yang berada di hadapan mereka. Di tengah keributan itu, Payu mencari kesempatan dalam keributan untuk mengambil kunci borgolnya dan kemudian kabur menemui Long Pei. Namun sialnya mereka disergap oleh kelompok Colin yang mencoba untuk membunuh mereka bertiga. Di sana Payu langsung melawan musuhnya dan menyuruh Long Pei untuk membawa Kian pergi dari tempat itu. Dan terjadilah perkelahian di sana. Namun karena musuhnya berbadan bongsor, Payu kewalahan dan terpojok. Tapi untungnya Jaka datang dan menembak anak buah Colin hingga tewas. Kemudian di sana Jaka menjelaskan pada Payu bahwa dia terpaksa mengorbankan Payu dan Long Pei untuk memancing Colin keluar. Setelah sedikit berbincang, Jaka menyuruh Payu untuk pergi dari sana. Melihat Payu dan Long Pei kabur bersama target mereka, akhirnya Colin dan anak buahnya yang tersisa yaitu Deb dan Joe pergi untuk mengejar mereka. Namun sayangnya kelompok Colin tidak dapat mengejar Kian. Terlihat Colin yang dihubungi oleh wanita misterius yang bernama Supeng. Dan ternyata Colin disewa oleh Supeng untuk membunuh Kian. Si Supeng ternyata adalah seorang pengusaha yang merupakan lawan dari perusahaan Kian. Tujuan Supeng membunuh Kian yaitu agar bisnis yang sedang Supeng jalankan lancar tanpa adanya persaingan.
Saat Colin sedang menelepon, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Tapi saat akan diborgol, Jaka datang dan menghabisi polisi tersebut. Disinilah Jaka mulai merancang balas dendamnya dengan berpura-pura bahwa dirinya juga sedang mengejar Long Pei dan Payu. Kemudian Jaka mengajak Colin untuk bekerja sama dan menangkap mereka. Akhirnya Jaka pun masuk ke dalam komplotan Colin. Padahal di balik semua itu terdapat misi balas dendam terselubung dari Jaka, agar Jaka mudah untuk membantai satu persatu orang-orang yang menghancurkan desanya dari dalam. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, Payu, Qian, dan Long Pei terlihat sedang berbincang di sebuah perahu. Mereka menyadari kalau mereka bertiga adalah target pembunuhan dari Colin. Oleh karena itu, Qian meminta pada mereka untuk melindunginya dan bersama-sama kabur menuju ke dubes Cina. Tak lama dari situ, mereka mencoba untuk mencuri sebuah mobil dan pergi menuju ke kedutaan Cina. Tanpa disadari, Colin dan komplotannya ternyata sudah menunggu mereka di sana. Colin juga sengaja memacetkan jalan agar Qian tidak bisa lewat. Melihat anak buah Colin mendekat, Qian langsung tancap gas. Tapi sialnya, Colin berhasil mengejar mereka dengan melompat ke mobilnya dan memecahkan kaca mobil mereka, yang membuat mobil itu oleng dan mengakibatkan kecelakaan. Tak tinggal diam, Long Pei dan Payu langsung membawa Qian untuk kabur. Di tengah aksinya itu, tiba-tiba mereka bertemu lagi dengan Jaka. Tapi di sana Jaka membiarkan mereka untuk pergi. Tak lama kemudian Colin datang. Jaka mengatakan pada Colin bahwasannya dia telah kehilangan jejak dari Qian di sana. Di sisi lain terlihat mereka bertiga masuk ke sebuah restoran yang sudah tutup untuk bersembunyi di sana. Sambil makan malam di sana, mereka bertiga berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menuju ke kedutaan Cina dan berencana untuk mengalahkan Colin dengan Qian sebagai umpannya. Tak lama kemudian mereka langsung menjalankan rencananya. Lalu Payu menghubungi Colin dan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Qian asalkan Colin memberikan mereka $100.000. Alhasil Colin pun langsung mengiyakannya dan mengajak ketemuan di suatu tempat keesokan harinya. Colin langsung mencurigai bahwa ini semua adalah motif berbau jebakan dari mereka. Akhirnya Colin langsung menyuruh Deb mencari orang-orang baru untuk mengepung dan menjebak Qian saat pertemuan nanti. Keesokan harinya terlihat Payu, Long Pei, dan Qian sedang menemui seorang bos geng kriminal yang ternyata orang itu adalah mantan bosnya dulu. Tujuan mereka menemui mantan bosnya yaitu untuk meminta bantuan agar mantan bosnya itu memberikan mereka senjata. Tapi sayangnya mantan bosnya tidak mau memberikan senjata pada mereka. Terjadilah sedikit perbincangan di sana. Lalu karena bosnya dulu memiliki hutang pada mereka, akhirnya si mantan memberikan mereka beberapa senjata. Tak lama kemudian Payu dan Long Pei langsung memilih senjata mereka. Kemudian mereka bertiga pergi menuju tempat yang telah disepakati dengan Colin menaiki sebuah perahu kecil. Malamnya mereka sampai di sebuah rumah kosong lalu mereka pun berpencar. Long Pei masuk dari depan untuk menyerahkan Qian, sedangkan Payu diam-diam masuk ke dalam rumah itu dengan senjatanya. Di dalam, Long Pei dan Qian langsung disambut oleh anak buah Colin. Tanpa Colin sadari, ternyata Payu diam-diam menghabisi satu persatu orang-orang yang Colin sewa untuk mengepung tempat itu. Kemudian Payu mencoba untuk menembak Colin, tapi sialnya Colin berhasil menghindar dan langsung menembaki Payu. Memanfaatkan kericuhan yang ada, Jaka mulai menjalankan aksinya. Di sana Jaka melihat Deb seorang diri dan dia mencoba untuk membunuhnya. Bukannya menembak Deb, Jaka malah menantang Deb duel dengan tangan kosong pada Deb. Hingga terjadilah pertarungan sengit antara Jaka dan Deb di sana. Di sisi lain, Long Pei juga sedang menghadapi Zhou yang berusaha untuk membunuh Qian. Terlihat Long Pei yang sedikit kewalahan karena Zhou memiliki tubuh yang lebih besar darinya. Hingga akhirnya Long Pei mengambil batu dan meninggalkannya ke tengkorak Zhou hingga terjatuh dan pingsan. Kembali ke Jaka, terlihat di sana Jaka kewalahan dan hampir kalah. Tapi untungnya Long Pei langsung membantu Jaka. Melihat itu Deb langsung melawan, hingga Long Pei terlempar ke bawah. Di sana Jaka tidak tinggal diam untuk memanfaatkan Deb yang lengah. Jaka langsung menendang Deb sampai ngaclang ke bawah hingga Deb tertusuk kayu tajam dan akhirnya tewas. Kemudian Jaka langsung bergegas pergi menuju ke tempat Colin berada.
dan membantu Payu untuk melawannya. Walaupun 2 lawan 1 terlihat Colin masih bisa mengimbangi mereka. Karena kemampuan bertarung Colin yang jagoan, dia pun akhirnya bisa mengalahkan Payu. Sedangkan Jaka yang masih bisa melawan, akhirnya jatuh dari lantai 2 akibat terkena tendangan dari Colin. Melihat lawannya sudah tumbang semua, Colin dengan peluru terakhirnya mencoba untuk menembak Kian. Saat penembakan itu terjadi, dengan cepatnya Long Pai mencoba untuk menyelamatkan Kian. Hingga akhirnya Long Pai terkena peluru tepat di tangannya. Melihat peluru di bedilnya sudah habis, Colin pun kesal. Tak lama kemudian terlihat Payu yang kembali bangkit dan menantangnya bertarung lagi. Kemudian pertarungan antara mereka pun terjadi. Namun kali ini pertarungannya 1 lawan 1. Dan terlihat di sana Payu mengeluarkan semua kemampuan bela dirinya. Dalam pertarungan ini, Payu hampir terpojok karena pisau yang digunakan oleh Colin. Tak mau menyerah, Payu mencoba untuk mengambil pisau itu dengan tangannya, lalu menusukkannya tepat di dadanya Colin. Melihat lawannya mencoba untuk melawan, Payu pun mengambil pisau miliknya, lalu menusukkan lagi dan menendang Colin hingga tewas. Namun tanpa mereka sadari, Joe kembali sadar dan mengambil pistol untuk membunuh mereka. Kian yang melihat itu langsung mengambil pistolnya dan menembakkan pistolnya dengan cara yang barbar ke Joe hingga tewas. Singkat cerita, saat Colin dan komplotannya sudah tewas semua, mereka berempat pun langsung bergegas keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian datanglah bala bantuan dari polsek setempat yang datang ke tempat tersebut. Di sana terlihat salah satu pengawal Kian mengatakan kalau si Supeng dalang dari kekacauan itu sudah ditangkap dan akan dideportasi ke Singapura. Film diakhiri dengan adegan di mana mereka berempat ngobrol santuy bari-herei atau bercanda tentang apa yang baru saja mereka alami. Dan akhirnya ikan hiu makan tomat. Hayu dah filmnya juga tamat.